Baiklah, selamat siang bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Miss Irma dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Jadi, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kita supaya kita dapat berkumpul di sini dan mendengarkan khotbah yang telah saya rancang. Pada hari ini saya akan membawakan khotbah dengan topik melayani. Kira-kira melayani itu apa sih? Next. Melayani adalah di mana kita melakukan sesuatu hal untuk seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sesuai dengan permintaan mereka. Jadi bisa dibilang contohnya itu kayak misalnya inisiatif, ada dua ya, inisiatif dan perintah. Jadi ada di mana kita melayani dengan diperintahkan dan juga inisiatif. Diperintahkan contohnya tolong ambil botol minum itu, kita ambil. Tetapi saat inisiatif mungkin ada orang yang tampak kehausan, terus kita ambil botol minumnya dan memberikannya kepada mereka. Itu sama dengan melayani secara inisiatif. Next. Ayat inti pada siang hari ini saya ambil dari Yohanes 12 ayat 26. Mari kita sama-sama membacakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Next. Apa saja sih contoh dari melayani? Kita bisa dilihat dari slide. Kita lihat dari slide yang pertama, berpartisipasi di ibadah PA. Jadi ini contoh-contohnya itu sebagai anak murid ataupun anak di keluarga ya, yang bisa kita lakukan. Yang contohnya berpartisipasi di ibadah PA. Sama juga dengan melayani Tuhan untuk beribadah. Kita itu di PA itu melayani untuk bersyukur dan akan firman tentang Tuhan di gereja tentunya. Dan itu juga mengajak teman-teman kita supaya lebih percaya diri dan termotivasi untuk ikut juga berpartisipasi di ibadah PA. Kemudian yang kedua ada membantu teman yang kesulitan. Apabila teman kita sedang berkesulitan, seperti kita tahu kalau mungkin mereka ada kekurangan di dalam finansial. Jadi mungkin saat di sekolah mereka tidak bisa membeli bekal nih. Jadi kita berbagi apa yang kita punya, tetapi juga mencukupi diri kita sendiri. Itu sama dengan melayani teman secara teman ya. Yang ketiga, membantu orang tua. Di rumah itu kita bisa melayani dan membantu orang tua dengan cara melakukan pekerjaan rumah. Itu pasti orang tua udah senang banget kalau kayak gitu. Contohnya menyapu, mengepel dengan inisiatif memperbaiki kamar, dan juga pokoknya melakukan hal-hal pekerjaan di rumah tanpa disuruh orang tua. Pasti itu udah bersyukur banget, ih anakku udah baik banget, dan itu kita pasti dapat berkat dari Tuhan. Lalu membantu menjaga lingkungan. Di sini ini melayani dengan di situasi di lingkungan ya. Contohnya kita di kelas. Di kelas itu setelah pulang sekolah pasti ada piket. Mungkin ada beberapa yang bolos piket, tidak melakukan kewajiban piket. Jadi kita itu membantu secara inisiatif. Kasihan nih teman-teman aku yang piket, malah yang lain kabur lagi. Aku bantu deh. Jadi kita bantu, dan pasti teman-teman yang kita bantu ini merasa, dia suka, kok dia mau ya membantu kami, padahal orang-orang menghindari piket. Oke, next. Mengapa kita harus melayani? Jadi salah satu contoh itu kita bisa lihat dari Yesus. Yesus yang dimana ada suatu kisah ya, nggak semua tahu, tapi tentu beberapa pasti tahu mengenai Yesus bersama murid-muridnya yang mengadakan perjamuan, di mana mereka makan bersama dan mendiskusikan hal-hal. Kemudian setelah itu mereka melakukan yang namanya pembasuhan kaki, di mana Tuhan Yesus sendiri datang dan membasuh kaki muridnya. Sementara muridnya itu terkejut, loh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan yang suci mau membasuh kaki saya? Seharusnya saya yang membasuh kaki Anda. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang suci mau membasuh kaki muridnya. Kenapa kita sebagai manusia yang berdosa dan
ciptaan Tuhan, kenapa kita memiliki ego yang sangat tinggi, sementara Tuhan kita sendiri itu rendah hati. Jadi, maka dari itu kita harus mengikuti Yesus, supaya kita juga mendapatkan berkat, kita harus mengikuti Yesus dengan melayani dengan sedikit demi sedikit. Tadi yang contoh-contoh tadi itu contoh-contoh melayani yang simple, yang bisa kita ikuti, tidak sulit tentunya. Next. Kemudian, ini cerita atau ilustrasi yang saya buat tentang melayani. Yang pertama, Samuel yang kecil. Pasti ada yang tahu kisah Samuel ya. Samuel itu ibunya, namanya Hana. Ibunya ini sebenarnya susah memiliki anak. Dan di situ ibunya ini karena sangat-sangat kecewa karena belum punya anak. Ibunya itu kemudian datang ke Ka'bah dan berdoa terseduh-seduh. Kemudian di situ ada Imam Eli yang datang melihat, kok perempuan ini sebegitunya, apakah perempuan ini mabuk? Rupanya Hana berdoa kepada Tuhan untuk memberikan dia anak dengan menjanjikan bahwa dia akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan jika Tuhan mengizinkan dia untuk memiliki anak. Dan dengan itu Tuhan kemudian setahun berikutnya Tuhan memberikan Hana mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Hana yang bernama Samuel. Dan Samuel kemudian setelah beberapa tahun bersama Hana, Samuel kemudian diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Sedangkan Samuel di cerita tersebut, Samuel itu anak yang kecil. Kita itu mungkin lebih tua lah daripada Samuel ya, bisa dibaca dari Alkitab. Samuel itu lebih kecil daripada kita. Kalau misalnya anak kecil pasti dia agak mau, aku mau sama mamaku. Soalnya kan mungkin anak-anak yang lebih kecil agak terlalu manja, pemikirannya masih tergantung orang tua. Tetapi Samuel yang kecil mau ikut dengan Imam Eli untuk melayani Tuhan dengan setia. Kemudian. Kedua, sebuah ilustrasi mengenai ada satu pertandingan, di mana ada pertandingan basket nih. Ya. Jadi pertandingan bolanya ini timnya kalah. Jadi anak laki-laki ini datang, dia datang ke ujung-ujung dekat-dekat tempat duduk penonton. Dia pastinya kecewa karena timnya kalah tentu. Kemudian timnya pasti juga frustasi dan kecewa. Timnya pun ya terdorong kecewa itu pastinya amarah, keluar atau gak frustasi. Jadi refleks pasti kalau laki-laki ya, kalau refleks mungkin menggunakan fisik. Jadi tim-timnya ini merusakkan sampah lah atau menunjang sesuatu, kursi, tong sampah. Kemudian anak laki-laki ini melihat nih tong sampah yang telah dirusakkan oleh timnya. Daripada dia ikut menginjak-injak tong sampah tersebut, dia malah mengutip sampah-sampah tersebut, membantu cleaning service ataupun staff yang melihat dari kejauhan. Dia tidak malu untuk membantu dan melayani apa yang telah diperbuat oleh timnya sendiri, melainkan dia membantu dengan mengutip sampah. Kemudian, bagaimana cara kita dapat mengatasi gengsi dan ego yang kita miliki? Yang pertama, contoh-contohnya adalah berdoa kepada Tuhan dan meminta kekuatan. Yang paling penting itu adalah konsisten dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa setiap hari dan juga melakukan apa yang kita inginkan, seperti kita, ya Tuhan, saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih pintar dan lebih menurut kepada orang tua. Tentu kita harus memulainya dengan sedikit demi sedikit. Jangan kita hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga tidak berusaha. Seperti kalau kita meminta supaya lebih baik kepada orang tua, kita juga mulai harus melayani dan menuruti orang tua. Jika kita ingin lebih pintar, maka kita harus lebih giat belajar. Lalu mulai melayani dengan hal-hal simpel. Seperti yang contoh-contoh tadi, itu adalah hal-hal yang sangat simpel yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan. Itu hal-hal yang paling minim lah kalau untuk dalam melayani. Kemudian meyakinkan diri, itu sama saja dengan aku pasti bisa, aku sudah berdoa dan aku pasti bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau di zaman sekarang ya, kalau anak-anak remaja sekarang pasti membilangnya itu kalau melakukan hal-hal yang baik atau contohnya membantu orang tua, membantu guru, pasti bilang so alim lah, so asik, so baik. Nah sebenarnya kalau seperti itu kita hiraukan saja ya, kita hiraukan karena mungkin dalam semua perbuatan yang baik, semua pasti ada jalan pencobaan dan juga kesusahan. Dan
pastinya setelah itu kita akan menggapai kesuksesan. Jadi meskipun ada komentar-komentar negatif, kenapa kita harus memperdulikan mereka daripada tujuan kita? Tujuan kita itu untuk berubah dan mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Mengapa kita harus memperdulikan komentar mereka? Next. Kesimpulan dari sini, meskipun kita itu manusia yang berdosa, kita itu orang-orang yang buruk, tapi tentu saja kita selalu memiliki kesempatan karena sebelum Tuhan datang kita masih diberikan waktu untuk berubah, untuk mau melayani dan mengikuti hal-hal yang baik. Meskipun kita ini jahat, kita telah melakukan banyak hal yang buruk, kita masih diberikan kesempatan. Dengan hal-hal kecil pun kita juga bisa diberkati Tuhan dan dimaafkan oleh Tuhan. Sekian dari khotbah saya. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi kita supaya kita mau lebih melayani dan juga lebih giat dalam melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih.